yang di situ disandarkan kepada hadis atau tafsir yang di situ disandarkan kepada Quran, apakah tafsir yang di situ dengan riwayat dan lain sebagainya, dari berbagai model tafsir, biar kita wawasannya luas. Teman-teman yang tidak mau tahlilan, tidak mau yasinan, biasanya itu kalau Qurannya itu adalah surat An-Najm ayat 39, bahwasanya orang itu tidak bisa menerima daripada amal orang lain. Ayat itu ada naskh, ada mansukh, ada sesuatu yang dihapus, ada pengecualian. Oh nggih. Oh nggih, niki tirafne dungane sampunipun maaf es. Nah ini kan manut. Ini kan tesih derek rampung. Jadi sekedhik mengke mboten khusyuk nek jenengan maham kok karo donga. Ngoten to nggih. Sing purun donga, sing purun tadamin. Sing mboten purun nggih mboten maksa. Karena pemahamannya itu biqadri uqulihim. Nek ora paham, ora yakin, niku lha mbok dengan berbagai hujah. Kalau bahasanya orang dulu itu udah Quran germis hadis gak akan mempan. Sudah gak yakin dulu kok. Sudah gak yakin. Ini wis yakin itu tambah hadis sidik, tambah Quran sidik, dia akan tambah jerantal itu untuk beramal seperti itu. Nenek wis mau yakin itu gini wow. Udan Quran germis hadis, dia sudah sulit menerima pemahaman daripada kebenaran itu sendiri. Jadi kembali ke Imam Bukhari ini, penulis-penulis hadis ini masih menyandarkan pemahamannya kepada Imam Syafi'i. Nah, untuk mengembalikan ke persoalan kok ke dalam Quran dan hadis, tadi saya singgung teman-teman yang tidak mau tahlilan yasinan bahwa orang itu tidak bisa menerima amalnya orang lain. Di situ sudah ada sesuatu yang nasih kali mansukh, itu teori fikih. Ada sesuatu yang di situ dikecualikan, ada sesuatu yang sudah dihapus begitu. Contohnya adalah hadisnya Rasulullah tentang anak yang bersedekah kebun untuk ibunya yang telah wafat. Contoh zaman Imam 4 itu, Imam Ahmad bin Hanbal membaca Quran, pahalanya untuk gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Contoh-contoh yang lain masih banyak. Niku. Kemudian ada lagi begini, teman-teman berpikiran kalau ibadah harus ada contoh, kalau masalah dunia bebas. Ini betul, tetapi tidak mutlak. Ini kalau dikategorikan dalam fikih, kurang lebihnya namanya ilmu usul fikih. Lah usul fikih itu tidak hanya satu qawaidnya. Aturan untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis itu tidak hanya satu, tidak hanya itu saja, tetapi usul fikih yang lain itu juga apakah ada larangannya begitu. Jadi ulama itu berpikir juga untuk mengeluarkan sesuatu dari sumbernya Quran dan hadis itu, kalau teori fikih ada namanya usul fikih. Dan teman-teman hanya kadang memahami satu usul fikih. Usul fikih yaitu apakah ibadah itu harus mencontoh, kemudian kalau dunia bebas. Tetapi ulama yang lain juga berpikiran apakah ada larangannya. Contoh, membaca Quran itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi apakah ada larangannya? Ada. Membaca Quran di dalam WC. Di WC itu jenengan berbicara saja itu makruh, apalagi membaca Quran. Nah ini contoh, adakah ibadah yang dilarang? Itu para ahli fikih berpikir begitu. Namanya ilmu usul fikih. Istinbat hukum, mengeluarkan persoalan kalau dihukumi versi Quran dan hadis. Jadi membaca Quran itu diperintahkan oleh Rasulullah, tapi ada tempat-tempat tertentu yang dilarang. Contohnya di dalam WC, dilarang oleh Rasulullah. Persoalannya membaca Quran, membaca sholawat, membaca tahlil la ilaha illallah itu tidak ada larangannya di dalam waktu peristiwa kematian, nggak ada itu. Tapi kalau membaca Quran di dalam WC ada larangannya. Tetapi membaca Quran di tempat orang meninggal itu nggak ada.
Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, versi ahli hadis namanya Imam Ibnu Hibban, mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Menurut versi Ibnu Hibban, hadis ini sahih. Tetapi ada memang ulama yang mendhaifkan. Contoh ulama sekarang adalah itu Al-Albani. Ulama ini mengatakan hadis ini dhaif, tetapi Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Jadi kalau kita nggak paham tentang mustalah hadis, nggak paham tentang sejarah hadis, nggak paham tentang napa jenenge perjalanan hadis dari Rasulullah sampai sekarang, kita jangan mudah berfatwa bahwasanya hadis itu adalah dhaif, sahih dan lain sebagainya, osok dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti daripada penjelasan ulama.